Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dalam podcast Bringing Talks, berpikir bergerak tuntas. Bersama saya Amir Agofur dan saya Bambang Sutrisno. Sahabat, hari ini kita akan bahas tentang hubungan DPRD Provinsi dan DPR RI, plus juga membahas tentang situasi dan kondisi di Jawa Barat pada saat demo mahasiswa akhir Agustus 2025 lalu. Saya kira ini pas kita akan bahas, kita akan ulas karena menyangkut memanasnya situasi politik nasional yang juga berdampak ke kondisi di Jawa Barat. Telah hadir di hadapan kita Kang Samsul Hidayat. Selamat malam Kang Samsul. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penonton, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya. Pemirsa, Kang Samsul Hidayat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Golkar. Begitu Kang ya? Ya, siap. Sebelum saya bahas tuntas tentang tema yang sudah saya jelaskan tadi di atas, saya ingatkan ke pemirsa jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena dukungan Anda juga sangat berarti bagi kami untuk keberlanjutan podcast Bringing Talk pada hari ini. Terima kasih. Oke, Pak Kang Samsul, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh tentang hubungan DPRD, DPR RI dan juga situasi politik pas demonstrasi mahasiswa kemarin, kita ingin tahu soal profil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sekarang berapa jumlahnya ya Bang Samsul ya? Jumlahnya kita ada 20 fraksi Partai Golkar itu. Untuk anggota DPRD dari 125 anggota. Dari Golkar ya? Dari Golkar. Kemudian urutan pertama Gerindra juga ada di 20 kursi. 20 juga. Kursi. Jadi di Provinsi Jawa Barat ini alhamdulillah Pak, di era kepemimpinan Pak Aceh Hasan Sajili, kita seluruh kota kabupaten di Jawa Barat ada peningkatan kursi. Oke. Yang menurun itu kemarin hanya di Kabupaten Indramayu, kemudian tetapi tetap menjadi pemenang dan kursi terbanyak dari Partai Golkar se-Indonesia malah, bukan se-Jawa Barat gitu ya. Tetap masih trofi itu dipegang oleh Kabupaten Indramayu. Oke, dibanding pemilu 2019, perolehan kursi Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat itu mengalami peningkatan atau penurunan? Oh, meningkat, Kang Pak. Samsul. Peningkatan. Peningkatan 4 kursi kita. 4 kursi berarti sebelumnya 16 kursi jadi 20 kursi. Ya. Berarti kita dapat pimpinan DPRD ya? Dapat wakil ketua DPRD itu Kang Iswara. Kang Iswara ya? Ya, betul. Oke. Nah, kalau Kang Samsul sendiri sekarang sebagai ketua kalau ketua fraksi Pak Yod, saya sendiri hari ini dipercaya di Komisi 4, itu komisi yang membidangi infrastruktur, juga di Badan Anggaran. Dan ada beberapa pansus yang memang di situ saya sebagai anggota, ada juga sebagai pimpinan. Oke, kalau Komisi 4 DPRD Provinsi mitranya siapa aja, Kang? Itu Dinas Bina Marga, PU. Oke, infrastruktur ya? Ya, infrastruktur aja. Kemudian Perkim, LH, Lingkungan Hidup, SDM, itu kan Pak. SDA, Sumber Daya Air, gitu. Bapeda, dan lain-lain lah. Perhubungan juga di situ, Pak. Oke, terima kasih Kang Samsul atas perkenalan singkatnya. Kita mau mulai nih, Kang Samsul. Kemarin itu akhir Agustus kemarin itu kan terjadi demo besar-besaran, demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang terjadi di Jakarta dan di kota-kota lain ya, Kang Samsul ya. Barangkali Kang Samsul bisa mengulas juga apa yang juga terjadi di Jawa Barat
khususnya di Bandung yang saya kira juga tidak terlepas dari demo-demo mahasiswa dan aksi kerusuhan. Ya, betul. Alhamdulillah saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasinya secara konkret, kemudian juga tidak represif. Ini khusus untuk adik-adik mahasiswa ya Pak. Ya. Kemudian juga turut berduka cita dengan jatuhnya korban, yaitu di pihak ojol, Saudara Afan. Kalau suasana di Bandung sebetulnya Pak, kalau kita, ini dibagi dua. Kalau yang namanya unjuk rasa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, itu cenderung kondusif sebetulnya. Ya. Dan kita hadapi. Pak Gubernur sendiri langsung yang menghadapi, ada Pak Ketua DPRD, ada Kang Iswara, dan lain-lain lah, anggota DPRD. Terakhir malah saya juga ikut. Sebetulnya kondusif. Ya. Kalau ada hal-hal ya sifatnya apa ya namanya mereka marah atau mengkritisi itu sudah hal yang memang harus kita sikapi secara arif dan bijaksana. Namun di perjalanan ada situasional yang memang kita tidak duga. Entah itu dari mana, provokasi dari mana, tiba-tiba ketika kita menerima, terutama Pak Gubernur sedang menerima itu, ya ini datang ada yang lempar bom molotov, ada yang perusakan, kemudian yang bakar-bakar, dan itu saya pastikan bukan dari adik-adik mahasiswa. Karena ketika itu terjadi, sikap adik-adik mahasiswa ini yang dari BEM, dari mana-mana, mereka mundur Pak. Oh, okay. Mundur, keluar area. Nah ini masuk yang memang masa-masa yang saya tidak tahu ini hadirnya dari mana. Itu yang sangat represif, kemudian juga melakukan pengerusakan, pembakaran, dan lain-lain. Alhamdulillah gedung DPRD sampai hari ini kondusif. Gitu. Namun demikian, terima kasih juga kepada aparat keamanan dari TNI Polri yang memang sudah menangani kondisi ini sehingga kembali Jawa Barat, terutama Bandung, kondusif hari ini. Gitu. Kalau dari skala besarnya untuk di Jawa Barat sendiri terjadi pengerusakan nggak di beberapa kabupaten? Oh ada. Seperti di DPRD Kabupaten Cirebon gitu ya. Itu selain di dalamnya rusak, di depannya juga kalau nggak salah dibakar gitu Pak. Ada lagi di beberapa kota kabupaten di Jawa Barat yang memang dirusak. Tapi kalau hari ini kondisionalnya sudah kondusif. Dan saya pastikan yang merusak itu bukan barisan teman-teman dari mahasiswa. Oke. Gitu. Dan semuanya kita serahkan kepada aparat untuk memproses secara hukum. Gitu. Jadi aksi kerusuhan yang berlangsung pada akhir Agustus kemarin di Jawa Barat itu tidak seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan maupun juga di Jawa Timur. Tidak. Ada pembakaran-pembakaran. Tidak. Gitu ya. Tidak. Begini Pak, karena peserta unjuk rasa ini sebetulnya kembali ke kita sendiri. Ketika kita mau membuka diri, kita mau menghadapi mereka, kondusif Pak. Termasuk teman-teman mahasiswa. Hanya kejadian-kejadian yang kontraproduktif ini kan dengan adik-adik mahasiswa ini bukan masa dari mahasiswa, masa dari luar yang entah dari mana gitu. Ya ini yang buat keributan, kekisruhan, bakar-bakaran gitu. Saya pastikan itu. Tapi itu cepat tertangani oleh aparat di Jawa Barat, Pak Kapolda, Pangdam dan lain-lain turun ke lapangan. Oke, jadi apa refleksi yang ingin Pak Samsul katakan terhadap demonstrasi mahasiswa yang terjadi khususnya di Jawa Barat dan juga soal penanganannya yang memang katakanlah cukup bagus lah sehingga tidak terjadi kerusakan yang masif. Pertama gini, sebetulnya kan kita di DPRD hari ini saya tidak mengatakan jadi sasaran atau DPR RI jadi sasaran. Tapi memang ini jadi sarana introspeksi juga untuk kita. Anggota legislatif. Ya, anggota legislatif. Terutama kita dari Golkar ya. Saya tidak bicara partai yang lain dulu. Kita dari Golkar. Ke depan mungkin yang harus dikoreksi adalah langkah-langkah komunikasi.
komunikasi ini akan lebih indah kalau dibuka ruang seluas-luasnya. Mulai kita dari tatanan elit, tatanan komisi, anggota DPRD maupun DPR RI, membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka. Pertama. Kedua, saya alhamdulillah Pak, dari sejak dilantik sampai dengan hari ini, setiap minggu itu saya sempatkan selama 2 hari itu turun ke desa. Sabtu Minggu itu pasti ke desa. Untuk apa? Rakyat itu cukup disentuh, diajak bicara. Mereka mau marah, mau menyampaikan sesuatu, kita dengar. Itu yang ingin dikatakan. Nah, ruang inilah yang selama ini harus diisi. Saya tidak mengatakan teman-teman kurang turun, tetapi akan lebih baik kalau kita lebih terjun ke bawah. Kita lihat fenomena gubernur hari ini. Gubernur Jawa Barat hari ini menjadi idola. Terlepas dari apa kekurangan dan kelebihannya. Karena apa? Kuncinya satu, dia mau ngajak ngomong, mau mendengar, mau turun. Nah, sehingga saya ke teman-teman, kadang-kadang saya sendiri dari fraksi, ini kadang-kadang Pak, kita ke DPR RI, kan hubungan DPRD dengan DPR RI ini sebetulnya sangat erat. Kenapa? Karena misalkan di Jawa Barat, pembangunan Jawa Barat tidak mungkin tidak terlepas dari peran serta teman-teman yang ada di DPR RI. Namun demikian, kadang-kadang untuk meng-hire sebuah informasi ini kita kesulitan, Pak. Saya aja yang anggota DPRD, kadang-kadang sulit menghubungi rekan-rekan separtai ini yang di DPR RI. Aduh, ya ini satu koreksi ya, untuk membangun saya rasa ini tidak boleh terjadi. Nah, saya berpikir bagaimana kalau masyarakat luas gitu kan, sehingga saya sering katakan ke teman-teman di DPRD provinsi, buka saja komunikasi seluas-luasnya. Rakyat mau marah, mau tertawa, mau tersenyum, kalau kita kerja baik, mereka juga tersenyum. Ada hujatan, ada ini kita terima. Itu salah satu konsekuensi kita memang ada di dunia ini. Nah, teman-teman mudah-mudahan mendengar itu. Sehingga yang harus dirubah. Saya terima kasih sama Pak Sekjen, Pak. Pak Sekjen, Pak Sarmuji ini setiap kita mintakan saran, setiap kita mintakan ini, dibalas. Dengan baik. Kalau Pak Aceh ya kebetulan kan kalau beliau sebagai ketua kami di Jawa Barat pastilah beliau responsif. Kalau di elitnya saya terima kasih sama Pak Sarmuji gitu kan. Nah, ini bisa menjadi contoh untuk rekan-rekan elit yang lain lebih membuka diri, membuka pintu gitu kepada kader-kader di bawahnya, sehingga sasaran kita Golkar the winner di tahun 2029 ini insya Allah tercapai. Menarik apa yang disampaikan Pak Samsul tadi tentang hubungan DPRD dan juga DPR RI di pusat, terutama anggota DPRD Jawa Barat dengan DPR RI. Pak Samsul selama ini mengalami ada hambatan begitu, hambatan komunikasi? Ya, kalau hambatan ada Pak. Saya harus jujur ya, saya katakan ada. Kadang-kadang kita meminta, kan begini. Seperti contoh di dunia pendidikan gitu kan. Ketika kemarin Jabar ribut, satu kelas itu dipadatkan menjadi 50. Nah, saya ingin komunikasi sebetulnya dengan komisi yang membidangi pendidikan di 10 Pak. 10 ya. 10 di ini. Cuman ya tadi ada komunikasinya ya gimana ya. Akhirnya saya cari sendiri dan malah saya dapatkan dari rekan-rekan partai yang lain. Gitu kan. Kemudian terkait infrastruktur, ini ada kemacetan yang tinggi antara di Bogor misalkan dari Bomang ke Luiliang, dari Luiliang itu luar biasa itu macetnya parah. Saya ingin bicara dengan Komisi 5 gitu kan Pak, ingin ini. Maksudnya kita bukan mau minta bantuan apa-apa, cuman kita minta informasi. Bahwa ini kalau pembangunan ini memungkinkan nggak kita minta dari APBN gitu kan. Bagaimana caranya kalau diperbolehkan, kita hanya butuh itu Pak. Sehingga
teman-teman di praksi ini di Golkar ini akan membuat terobosan karena kita melihat praksi-praksi yang lain bisa masuk ke sana. Nah, kita yakin kita juga bisa. Memang tidak semuanya gitu Pak. Ada juga yang respon gitu kayak Kang Agun dan yang lain-lain. Alhamdulillah respon lah. Tapi kan di sisi lain juga kita sering kesulitan. Ada misalkan terkait dengan energi tambang. Ini sedang terjadi penertiban tambang-tambang liar kan hari ini. Kita mau bantu Pak. Hari ini Jawa Barat Pak Gubernur dengan DPRD sudah sepakat membuat Pansus 5. Pansus 5 ini kebetulan saya di dalamnya. Salah satunya adalah untuk menertibkan izin-izin tambang, baik itu tambang rakyat maupun tambang-tambang besar lainnya. Ada juga menertibkan limbah yang sangat berbahaya seperti di Bekasi, Kerawang, dan lain-lain. Kita perlu cantolan. Kita perlu cantolan dari komisi yang membidangi di sini. Kita sudah 2 kali ke DPR RI, diterima secara baik oleh Pak Sekjen PAN dulu, Pak Edi Suparno, sama dari PKB. Nah, ke depan mudah-mudahan Golkar bisa ada di depan, gitu kan, untuk lebih berinteraksi dengan kita. Karena kita butuh Pak, butuh. Karena ada kebijakan di Kemen ESDM dengan di provinsi ini yang nggak nyambung kalau menurut saya gitu. Pak Samsul, untuk hubungan DPR RI dan DPRD itu bukankah ada apa istilahnya mekanisme reses buat DPR RI yang kemudian dia turun ke dapil, itu kan bisa bangun komunikasi? Itu kan begini Pak, kalau di dalam reses itu satu hal yang mungkin salah satunya juga itu menjadi alat komunikasi yang efektif ya. Hanya kebetulan kan kalau di reses kita lihat juga seperti di Kabupaten Bogor lah contohnya saya di ambil saya sendiri ya. Samsul ya. Mas Rafindra ini kan dari Komisi 4 sekarang menjadi Komisi 9. Itu komisi yang membidangi kesehatan. Nah, ada keterbatasan ruang gitu kan Pak. Mungkin dari sisi kesehatan BPJS ini dia lebih konkret. Tapi untuk bidang-bidang lain kan kadang-kadang begini Pak. Ketika kita turun di masyarakat nggak mau tahu kita ada di komisi mana. Betul. Ya kan kita ada di bidang apa nggak mau tahu. Taunya anggota Jadi anggota DPRD ini sudah seperti buku pintar. Pokoknya harus bisa dan harus bisa nerima. Ini masalahnya kenapa diperlukan sekali komunikasi yang efektif dan konkret dengan bidang-bidang yang memang kita butuhkan. Sebetulnya itu saja kan. Gitu Pak. Kira-kira problem seperti itu bisa diselesaikan oleh DPP atau DPD? Saya yakin kepiawaian Pak Ketum Bahlil, di sini juga ada Pak Sarmuji, kemudian juga ada Mas Yudi dan lain-lain. Saya yakin bisa Pak. Bisa. Ini kan hanya masalah komunikasi saja. Saya rasa hal seperti ini kalau diangkat di dalam satu rapat pleno di sana dikeluarkan satu instruksi atau satu himbauan dari DPP kepada seluruh anggota agar lebih muka, saya rasa nurut. Saya rasa itu memang harus ada himbauan gitu. Ya yang pasti dari Korp. Gitu. Kalau menurut Kang Samsul, problem di Jawa Barat sendiri atau di tingkat nasional? Hampir semua Pak, hampir semua. Saya dengan lintas provinsi ke beberapa provinsi saya tidak sebut lah, itu sama keluhannya dengan kita. Nah karena sama, saya juga akhirnya mawas diri. Saya juga nggak mau ke kabupaten kota seperti itu, sehingga alhamdulillah alat komunikasi saya nyaris 24 jam Pak, baik itu dari kantor tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten kita layani. Gitu. Kita layani. Mereka itu Pak hanya butuh informasi saja sebetulnya. Gitu. Ini gimana Pak? Ini ada enggak? Ada. Enggak. Kalau enggak kita anggarkan bagaimana gitu kan. Ya kalau masalah permintaan ini itu kan itu dinamikanya lah gitu ya. Namanya juga kita dengan kader Pak gitu. Tapi lebih masyarakat itu membutuhkan sesuatu yang memang mereka ingin tahu gitu. Gitu. Posisi
wakil-wakil kita ini ada di mana gitu, bisa nggak bantu mereka gitu. Itu sebetulnya Oke, itu aja. ya, berarti bisa saya katakan problem yang dialami Kang Samsul hubungan DPRD dengan DPR RI bukan hanya skala regional ya, tapi juga masuk ke nasional, sudah jadi problem nasional. Jadi gini. Dan itu DPP mesti barangkali perhatian. Harus mengimbau. Jadi bukan terbatas DPR RI aja, Pak. Oke. Kita juga punya menteri, punya wamen. Ya ini juga harus lebih membuka ruang juga. Oke. Lah, kita punya menteri. Secara konkret mungkin tidak bisa mengatasnamakan partai ini untuk partai Golkar. Tetapi Iya, kan ada program-program tertentu ya yang kita bisa hire gitu kan. Iya. Ya ini juga harus ada LO-nya. Harus ada LO-nya yang memang daerah-daerah nih kalau membutuhkan ini bisa melalui jalur ini. Tidak usahlah Pak Menterinya. Tapi tidak ada salahnya Pak Menteri atau Wamen ini juga membuka komunikasi. Ya. Lebih luas juga, terutama kepada teman-teman di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi maupun DPR RI ini agar lebih sinergi dalam membesarkan menuju satu kemenangan di 2029. Itu sasaran kita hanya itu Pak, saudara. Oke, Kang Samsul, terima kasih. Sebelum saya serahkan ke Mas Bambang, saya ingatkan ke penonton jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Silakan Mas Bambang. Baik, Kang Samsul. Jadi kita lihat dari situasi demonstrasi kemarin, tentu saja kita tahu bahwa Kang Samsul ini lebih dekat kepada konstituen kita di daerah. Kan ada tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa dan kenyataan di lapangan. Saya ingin penilaian Kang Sam nih ya. Bagaimana penilaian Kang Sam antara tuntutan mahasiswa dengan realita kehidupan masyarakat di tingkat bawah seperti apa? Mahasiswa ini saya apresiasi. Mereka menyampaikan tuntutan tentu dengan kondisional yang terjadi secara real di masyarakat pada umumnya. Nah, kedua juga ada beberapa tuntutan yang memang seperti begini. Mahasiswa juga harus diberikan informasi yang seluas-luasnya, Pak. Mereka bertanya, mereka marah karena jujur ada gap, ada sumbatan informasi yang memang tidak secara transparan sampai. Contoh dalam masalah ada uang tunjangan perumahan lah, lain-lain. Ini kan jadi satu tuntutan juga dari mahasiswa. Begini Pak, kalau kita lihat perbandingannya Pak, honorium, tunjangan para komisaris BUMN, direksi BUMN itu lebih luar biasa. Kemudian juga fasilitas yang didapati oleh pejabat, kemewahannya juga banyak Pak, yang harus disoroti. Nah, mereka dapat tunjangan besar, sebesar apapun, ya walau alam. Tapi kan kalau menurut penilaian kami, itu lebih kepada, tidak kepada publik, kepada pribadi. Kami di DPRD, Pak, di DPR RI, kita tidak membela diri. Tetapi sebesar apapun honorium atau tunjangan yang kita dapat, itu kembali kepada masyarakat. Contoh, setiap hari itu permintaan kepada kita dari masyarakat, mulai dari yang melahirkan, mulai yang sakit Pak, mulai yang uang sekolah, dan tek-tek bengek lainnya. Dan itu kita semua ke sana. Ada lagi yang masjid, ada lagi yang sekolahan roboh. Itu semua ke sana Pak. Jadi apa yang kita dapat, hampir 80% sampai 70% kembali ke masyarakat. Begini, mungkin diskusinya bukan pada soal tunjangan dan pembelaan salah diri. satunya ya. Tetapi saya ingin menelisik tuntutan-tuntutan yang lebih substansial dari mahasiswa ini menyangkut 17.8 kondisi rakyat di bawah. Seperti apa sebetulnya yang Kang Samsul lihat?
hari ini mahasiswa menyuarakan, Pak, ada yang memang Pak Prabowo sendiri sudah bilang yang bisa dijawab secara spontan dan bisa dipertimbangkan. Ada yang memang ini harus dievaluasi dulu permintaan ini. Sama saja seperti contoh di bidang kesehatan, di bidang-bidang pendidikan, ini memang perlu reformasi. Dan kita setuju dengan tuntutan para mahasiswa. Bisa kasih yang lebih spesifik nggak Pak? Misalnya di bidang kesehatan apa ya? Di bidang kesehatan misalnya masyarakat sulitnya berobat menggunakan BPJS. Atau pelayanan BPJS yang asal-asalan, gitu kan? Itu terjadi ya? Itu terjadi, Pak. Itu terjadi. Di Bogor di mana contohnya? Terjadi, Kang Pak. Samsul. Kalau di Bogor, rata-rata kan masyarakat pedesaan, Pak, punya BPJS, Iya. tapi iurannya, mohon maaf, nunggak, Iya. gitu kan? Tapi dia sakit. Iya. Dalam keadaan sakit, dia tidak mampu kan untuk membayar tunggakan Iya. BPJS dulu. Masuk berobat ke rumah sakit. Dia harus dirawat. Ditolak. Karena apa? BPJS-nya expire. Masih nunggak. Ini kendala. Satu. Sehingga alhamdulillah Pak Gubernur menjawab tuntutan dan tantangan itu di seluruh rumah sakit di Jawa Barat dilarang menolak pasien baik itu BPJS-nya belum dilunasi atau tidak punya BPJS. Cukup dengan KTP mereka harus diterima. Nah, ini ada satu kebijakan seperti itu. Itu satu. Kedua, masalah pendidikan. Ya. Masalah pendidikan hari ini kita kesulitan guru, Pak. Kesulitan guru? Iya. Jawa Barat kesulitan guru? Iya. Karena apa? Hari ini guru, Pak, sudah bukan profesi yang diminati dengan tunjangan, kelalaian, entah ini dari pemerintah, entah siapa, tapi dari honorium mereka sebulan hanya 300.000, hanya 200.000. Sementara anak didik yang harus dididik semakin tahun semakin bertambah. Ini yang Bapak bicarakan guru honorer apa guru saja. ASN? Bukan, guru umumnya guru. Kalau dari ASN sudah jelas. Kalau ASN kita nggak akan mencukupi, Pak, gitu. Makanya kan ada guru honor. Ya. Guru honor sendiri sekarang gitu, Pak. Banyak yang beralih. Gitu, karena tadi ada yang 3 bulan nggak digaji, ada yang 4 bulan atau sampai 1 tahun nggak mendapatkan honor. Akhirnya mereka melamar di pabrik, melamar di ini karena mereka punya rumah tangga gitu kan. Ini kan berkurang, Pak. Berkurang. Sehingga mudah-mudahan kita di Jawa Barat ini akan memompa budgeting untuk lebih meningkatkan kesejahteraan guru ya. Itu salah satunya pendidik. Hal-hal lain yang tersangkut dengan kesenjangan infrastruktur dan itu umum lah, Pak, yang disampaikan juga oleh teman-teman adik-adik mahasiswa. Adanya transparansi, keterbukaan informasi itu juga menjadi tuntutan mereka. Kita juga akan sampaikan gitu. Ya, banyak tuntutan di Jawa Barat itu terkait dengan lapangan kerja, Kang Sam. Apalagi Bogor kan yang menjadi daerah pusat urbanisasi ya, yang termasuk salah satu daerah migran di Jawa Barat yang sangat padat begitu ya. Bagaimana tantangannya ini, Kang Sam? Hari ini sebetulnya kalau kita bicara angka pengangguran di Jawa Barat, kita sekarang sedang memicu program-program, Pak, yang memang lulusan ini ke depan tidak lagi berharap dari sebuah pekerjaan, tapi dia lebih kepada entrepreneur. Hanya memang ini butuh waktu. Kedua, angka pengangguran di Jawa Barat sebetulnya menurun tapi tetap tertinggi. Gitu. Menurun tapi tetap tertinggi. Kenapa? Karena kan masyarakat
terpadat di Indonesia ini adanya di Jawa Barat. Tentu dengan jumlah penduduk yang luar biasa gitu ya. Sekecil apapun tetap tertinggi jadinya di Jawa Barat. Ini juga masalah. Keduanya banyak industri, Pak. Industri-industri yang dampak dari kebijakan hari ini ya, tutup. Bapak merasakan itu ya? Merasakan sekali, sangat merasakan. Iya. Dan yang harus dikoreksi juga, Jawa Barat ini banyak industri, tapinya kok nggak pemasukannya untuk daerah? Nol, kurang. Kenapa? Karena industri-industri besar, Pak, seperti yang di Cikarang, di Subang, Purwakarta, termasuk di Bogor, Iya. brand office-nya ada di Jakarta. Jadi yang bayar pajaknya ya yang diuntungkan DKI. Nah, makanya kita sedang meramu satu kebijakan, ya situ bikin pabrik di Jawa Barat, bayar pajaknya minimal harus berimbang ke Jawa Barat. Hari ini kan enggak, Pak. Pabrik besar, Astra, ada di Cikarang, kantor pusatnya ada di Jakarta. Bayar pajaknya di Jakarta. Ini yang jadi masalah besar, Pak. Sehingga PAD kita kemudian ini kecil, Pak, dari sektor pajak kecil. Kalau dari perusahaan-perusahaan seperti itu, porsi untuk Jawa Baratnya berapa? Ya semua bayar pajaknya dibayar di sini. Kita hanya dapat CSR paling yang gitu-gitu. Tapi kan ada pajak penghasilannya karyawan ya kan, yang ribuan itu kan masuk juga kan ke Nggak Jawa bisa. Barat. Masuk ke Pusat. Masuk ke pusat karena semua administrasi ada di brand office. PBB-nya? Semua. Enggak, PBB-nya Kalau masuk. PBB ya Masuk bagian daerah. masuk. Tapi itu ya. nggak seberapa lah. Nggak seberapa, Pak. Nggak PBB seberapa. nggak seberapa kalau PBB, Pak. Tapi kan yang besar ini Pajak penghasilan pajak-pajak karyawan. penghasil, pajak-pajak lain-lain, pajak produksinya, semua ke DKI. Makanya luar biasa DKI dapat angka. Sebetulnya bukan ke DKI ya, tetapi ke pemerintah pusat, ya kan. Pusat. Kemudian Kebetulan ada di Jakarta karena lokal, lokus kantornya kan di Jakarta. iya, tapi kan kemudian pemerintah menurunkannya dalam bentuk Nah, ini yang alokasi untuk memang pemerintah. harus dievaluasi oleh pemerintah, gitu, Pak. Tadi kan kita, kenapa saya perlu komunikasi lebih terbuka dengan teman-teman di DPR RI? Yeah. Ya kita kan ingin, ini loh, Jawa Barat sebetulnya punya pabrik sekian. Kalau kita hitung pajak yang masuk ke pusat ini sekian, lo harus ada perimbangan dong. Nih, ya kan, masuk lagi dong ke Jawa Barat. Hari ini kan kayak Provinsi Jawa Barat, Pak. Kebijakan Provinsi Jawa Barat hari ini mengembalikan semua pajak motor atau pajak kendaraan bermotor ke kabupaten kota. Ya. Yang sebelumnya porsinya 70% ada di provinsi, 30% di kabupaten kota. Hari ini dibalik. 70% dikembalikan ke kabupaten sehingga ada lonjakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Kita 30% itu pun, Pak, tidak bisa dipergunakan. Untuk apa? Biaya tidak terduga, BTT kalau ada bencana alam, ada apa dari situ. Jadi APBD Provinsi Jawa Barat turun, Pak, turun. Berapa persen turunnya dari banding 2024? 41, sekarang 36 triliun. Jadi kurang 5 triliun. Iya. Itu cukup, Pak, untuk membiayai pembangunan Jawa Barat? Tidak cukup. Tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Jadi ini menjadi persoalan bagi persoalan yang sangat besar, Pak. Iya. Sementara hari ini usia infrastruktur di Jawa Barat sudah boleh dibilang ini usia yang sudah rawan, sudah harus bukan lagi perbaikan, Pak. Kalau jalan ini udah harus dikupas, gitu. Nah, ini untuk itu kita hari ini kan menganggarkan dana hampir 2,1 triliun untuk perbaikan jalan dan infrastruktur hari ini, gitu. Dari 800 miliar. Jadi kebijakan gubernur udah ke infrastruktur aja kita tambah supaya lebih tinggi, lebih up, gitu, Pak. Terima kasih, Kang Sam. Saya berbicara dengan pemirsa kita untuk ini ada fakta yang disampaikan oleh Kang Samsul bahwa APBD Jawa Barat berkurang 5 triliun dan ini tentu berdampak pada pembangunan Jawa Barat. Ini mungkin tidak disadari oleh kita semua.
Tetapi saya ingin pemirsa memberikan komentar terkait dengan ini, apa yang menjadi pandangan pemirsa. Baik, kita akan lanjut dan saya ingatkan untuk jangan lupa ya share, komen, dan subscribe. Silakan. Ini mungkin sesi terakhir karena tadi saya sudah diingatkan juga Kang Samsul. Kang Samsul tadi menarik bahwa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu mengalami peningkatan dari 16 2019 ke 20 dari di pemilu 2024. Menurut Kang Samsul, apa yang membuat adanya lonjakan pemilih sehingga ke Partai Golkar ya, sehingga kita mengalami peningkatan di Provinsi Jawa Barat anggota provinsi DPRD-nya? Golkar kebijakan-kebijakannya di sebelum pemilu itu Pak, itu berpihak. Ada keberpihakan kepada masyarakat. Ini kita lihat dari mulai penanganan COVID, dari mulai hal-hal lain lah, ya, yang dari harga sembako dan lain-lain pada waktu itu memang rakyat merindukan kedigdayaan Golkar masa lalu, dan itu terjawab walaupun tidak seluruhnya, sehingga ada timbul satu kerinduan masyarakat, kalau Golkar menjadi penguasa kita akan lebih dipermudah. Dan itu gejala nasional, bukan regional, Pak, nasional. Jadi kalau saya tanya, kebetulan waktu itu saya pernah ke Sumatera, ke Jawa Tengah, ke ini, jawabannya sama semua. Ada kerinduan masyarakat ingin kembali ke era di mana Golkar memegang kekuasaan. Semangat itulah yang ditangkap oleh kader-kader pada waktu itu, termasuk kru DPP, sehingga seluruhnya bekerja keras mengamankan isu-isu itu. Alhamdulillah, itu sebuah harapan yang harus kita jawab di sini hari ini. Karena kan lonjakan itu hasilnya adalah 2024 sampai dengan 2029. Inilah 5 tahun ini tugas kita yang berat sebetulnya Pak, untuk menjawab harapan-harapan mereka. Itu sebetulnya. Oke, apa saran Kang Samsul terakhir nih Pak Kang Samsul agar Golkar pada 2029 itu mencapai kemenangan di legislatif maupun juga di Pilpres? Suara Golkar, suara rakyat. Suara rakyat, suara Golkar. Golkar kembali ke rakyat, temui rakyat, hadapi rakyat. Rasakan penderitaan rakyat, insya Allah menang. Itu aja. Dengan strategi seperti apa Kang Samsul Golkar bisa memenangkan? Strategi saya rasa kita punya ahli-ahli strategi, termasuk bapak-bapak di Balitbank ya. Itu karena kan tiap daerah tentunya punya tradisi yang berbeda. Tapi saya yakin Golkar gudangnya orang-orang mumpuni. Dari dulu Golkar ini sudah terkenal Pak, tempatnya para begawan. Saya rasa kalau kita berbicara strategi tidak masalah di Golkar gitu. Selama tadi mau enggak, ini yang penting kemauan. Oke. Kedua, rekrutmen. Ke depan rekrutmen kader juga harus lebih selektif. Gitu kan. Agar apa? Tercipta kader-kader yang siap diterjunkan ke masyarakat ketika dia terpilih sebagai pejabat publik, bupati, wali kota, ataupun DPRD, dia bisa betul-betul memegang amanah. Itu aja. Betul, kuncinya. Jadi kita harus optimis Golkar 2009 harus dong. Menang ya. Harus dong. Okay. Jangan luar biasa. Jangan ini. Harus. Makasih banyak Kang Samsul atas waktu dan kesediaannya jadi narasumber di podcast Beringin Talk hari ini. Ya. Mudah-mudahan optimisme yang dibangun Kang Samsul juga menjadi optimisme kita semua untuk bisa menang pemilu di 2029. Suara Golkar, suara rakyat. Demikian kira-kira pemirsa podcast Beringin Talks, kita akhiri sesi hari ini. Kami mohon pamit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.